Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 16 Agustus 2025. Saya mengajak kita semua kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan tema Hidup yang dikehendaki Allah menurut bacaan Mazmur 50 ayat 23. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 50 ayat 23 demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Mazmur 50 merupakan pengajaran ibadah dari Bani Asaf kepada bangsa Israel, di mana ibadah bagi mereka bukan sekedar menjalankan ritual belaka dengan menyanyi dan memuji Tuhan, tetapi umat diajak untuk memuliakan Tuhan dengan membawa dan memberikan persembahan syukur. Persembahan dianggap penting bagi Bani Asaf karena dengan memberikan persembahan yang tulus dalam peribadahan, itu berarti dirinya telah memuliakan Allah. Dan persembahan ini juga sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Tuhan curahkan kepadanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat 22, ini merupakan peringatan keras bagi mereka yang melupakan Tuhan. Mereka yang melupakan ibadah dengan hidup sombong dan tidak memberikan persembahan syukur kepada Tuhan akan mengalami kehancuran atau kebinasaan. Tetapi ayat 23, Allah menjanjikan keselamatan kepada mereka yang ingin hidup jujur, benar, dan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Itu berarti ibadah yang sejati tidak hanya terbatas pada upacara keagamaan saja, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi berkat. Nah, inilah yang dikehendaki Allah bagi kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan serta mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah yang terbaik kuberikan dalam membantu pekerjaan Tuhan di gereja kepunyaannya? Kalau saudara mencintai Tuhan Yesus, maka saudara akan memberikan segalanya bagi Dia, memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja kepunyaannya. Karena kita tahu bahwa semua yang kita punya adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Keluarga, suami, istri, anak-anak, semua harta benda yang kita punya adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa ambil dari kita. Kalau ini yang menjadi dasar dalam hidup kita, maka kita akan memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, karena itu saudara jangan hanya sekedar kritik-kritik gereja, tapi minimal kita harus bertanya dulu dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan bagi gereja kepunyaan Tuhan? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik bagi gereja kepunyaan Tuhan? Silakan beri masukan, silakan beri kritik, tapi minimal kita bertanya dulu pada diri kita masing-masing. Sudahkah yang terbaik kulakukan bagi gereja kepunyaannya? Kalau ada jemaat dia punya ekonomi lebih tetapi dia kikir terhadap pekerjaan Tuhan, saudara, ini berbahaya. Ada kemungkinan KTP-nya Kristen tetapi Tuhannya bukan Yesus. Saudara ingat bahwa solidaritas kita adalah solidaritas yang saling memberi, saling berbagi, dan saling mendoakan. Kalau saudara tidak mampu menolong orang yang susah di sana, minimal saudara berdoa bagi dia tanpa harus dia tahu.
Saya berdoa bagi dia karena saya peduli terhadap dia. Karena itu pikirkanlah 1-2 orang yang akan kita doakan. Saudara, tidak boleh hanya sekedar terlihat rohani, tetapi sikap hidup kita jauh dari kerohanian kita. Kadang-kadang kita menipu banyak orang dengan tampilan kita yang sepertinya rohani, tapi sikap dan perilaku kita sangat jauh dari kerohanian kita. Saudara, tidak boleh begitu. Yang tulus-tulus saja, yang jujur-jujur saja. Ingat, jangan jadi orang yang tampilan luarnya rohani, tetapi isinya roh jahat. Tidak boleh. Jangan jadi orang yang tampilan luarnya rohani, tetapi di dalamnya roh halus. Itu tidak sehat. Nah, ingatlah bahwa kasih bukan sekedar kata-kata saja. Pada titik tertentu, kasih adalah sebuah perilaku yang terwujud dalam tindakan. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kiranya lewat setiap berkat yang Tuhan hadirkan, kami dapat berbagi kasih dengan sesama kami. Dan di sepanjang hari yang kami jalani ini, kami meletakkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.